Shalom pemirsa The Safe Ministry. Shalom. Puji Tuhan akan satu minggu yang indah lagi untuk kita bisa belajar bersama untuk berdiskusi sekolah sahabat. Dan pelajaran minggu ini semakin menarik lagi, dari tiap minggu semakin menarik, dan kali ini topiknya mengenai menangani utang. Dan para panelis juga sudah siap untuk berdiskusi bersama, dan kita akan mulai dengan doa buka oleh Pak Fajar. Silakan Pak. Itu satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Bila mana kami akan memberikan pelajaran sekolah sahabat, yaitu mengenai hutang, kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga, mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan dengan baik dan benar kepada seluruh pemirsa The Safe Ministry. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk kita memulai diskusi kita akan mendengarkan kata pengantar apa sih yang akan kita pelajari selama satu minggu ini. Kita akan mendengarnya dari Pak Tobi. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, saya mau mengatakan kepada kita, berbahagialah kita orang Kristen. Secara khusus berbahagialah kita juga umat-umat Tuhan sebagai bagian dari organisasi Gereja Masih Advent Hari ke-7. Oleh karena Allah memberikan banyak petunjuk, ya, termasuk pelajaran-pelajaran bukan hanya masalah dogma sorga, dogma doktrin nubuatan, tetapi kita juga mendapat referensi-referensi mengenai pelajaran-pelajaran ekonomi, pelajaran keuangan, ya. Dalam satu minggu ini, ya, kita akan membahas mengenai bagaimana kita menangani utang, ya. Ayat hafalan Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Tentu ayat ini berlaku bagi transaksi utang yang menggunakan sistem ada imbalan, ya, dari utang yang kita ajukan, ya. Jadi dikatakan orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Nah, kita perhatikan bahwa saat ini di zaman modern sebenarnya dari dulu sudah ada juga, ya. Utang sepertinya menjadi lifestyle, ya, menjadi gaya hidup. Dan bahkan para penasihat keuangan itu sering mengkampanyekan bahwa sebenarnya berutang itu bisa aman, ya. Berutang itu bisa aman. Ada lagi istilah utang yang produktif, gitu, ya. Utang yang produktif. Nah, tentu yang kita bahas dalam satu minggu ini adalah bukan utang yang produktif, tapi utang-utang yang bersifat konsumtif, ya. Utang yang bersifat konsumtif. Kalau utang yang bersifat produktif, misalnya bisa saja seseorang berutang untuk investasi, itu utang produktif. Tapi utang-utang konsumtif adalah utang-utang yang untuk, kalau dalam pelajaran kita, utang untuk gaya hidup, ya. Utang untuk gaya hidup. Dikatakan begini, di kitab suci tidak mendorong kita supaya kita berutang, ya. Tetapi dari 26 referensi mengenai utang, ya, yang tertulis di dalam Alkitab, semua itu nadanya atau konotasinya adalah negatif, ya, konotasinya negatif. Walaupun tidak pernah eksplisit dikatakan bahwa berutang itu adalah dosa, ya. Tetapi yang disampaikan adalah, ya, ada banyak akibat buruk, ya, dari berutang, ya. Ada banyak akibat buruk dari berutang. Ada lagi, kalau Paulus lebih tegas mengatakan sebenarnya janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi artinya, ya, janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun. Paulus menghimbau janganlah, ya, berutang, tetapi lebih baik menekankan saling mengasihi. Artinya seandainya umat Tuhan saling mengasihi, sebenarnya tidak ada orang yang perlu berutang, ya. Seandainya anggota-anggota gereja yang mendapat berkat, ya, misalnya, ya, anggota-anggota gereja mendapat berkat setia dalam hal persembahan misalnya, maka persembahan-persembahan itu sebenarnya bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Kira-kira mungkin seperti itu, ya, arah bagaimana kalau kita semua positif menggunakan keuangan kita. Nah, mengapa sekarang utang itu menjadi momok? Ya, menjadi momok bukan hanya pribadi,
Bahkan juga sebenarnya kalau kita tahu antar negara juga ya sudah terjadi transaksi utang yang bahkan membuat satu politik antar negara itu sangat dipengaruhi oleh transaksi utang yang ada di antara kedua negara itu ya. Oleh karena itu pelajaran kita 1 minggu ini kita berterima kasih, nanti kita akan mengupas mengenai detail mengenai hutang, diawali dari mengapa kita berutang. Ya, mengapa kita berutang? Lalu apa nasihat-nasihat baik yang diberikan supaya kita tidak terjerumus ke dalam hutang yang konsumtif. Lalu kalau kita sudah sempat terjerumus, bagaimana jalan keluarnya dari hutang itu, gitu ya? Bagaimana jalan keluarnya dari hutang? Lalu kemudian apa sikap kita, ya? Apa sikap kita ketika kita tertarik untuk cepat menjadi kaya, tetapi dengan menjaminkan harta kita tertentu ya, menjaminkan harta kita tertentu. Lalu kita juga diajarkan seperti apa atau berapa lama batas waktu dan persentase seandainya kita mengajukan utang atau pinjaman. Nanti para panelis akan secara detail ya menyampaikan inti poin-poin dari pelajaran setiap hari dari pelajaran kita minggu ini. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk pengantarnya. Dan untuk pelajaran pertama, kita akan mempelajari mengenai masalah-masalah utang. Pak Adri, apa saja sih masalah-masalah utang yang dibahas di sini? Shalom, terima kasih Beatrix, pertanyaan yang sangat baik. Tadi sebenarnya sudah dikupas tuntas oleh Bapak Tobing yang punya wawasan luas. Saya hanya singkat saja bahwa memang apa yang dikatakan di poin yang terakhir pelajaran kita saat ini adalah apapun alasannya, meskipun itu adalah kesalahan orang itu sendiri, utang dapat dikurangi. Akan tetapi mereka yang berutang perlu membuat perubahan dalam kehidupan mereka, pengeluaran mereka, dan prioritas-prioritas keuangan mereka. Itulah sebabnya saya ada sedikit pengalaman juga bahwa memang secara tadi hamba Tuhan katakan konstruktif memang benar. Itulah sebabnya kalau kita lihat di lembaga keuangan ada 3 hal ya. Yang pertama adalah rescheduling atau dijadwalkan kembali atau restructuring, ditata kembali, dan refinancing ya. Karena memang ada namanya cash flow ya, cash flow perusahaan itu ya. Kalau dia melakukan investasi atau pembiayaan otomatis berdasarkan beberapa hal ini. Tetapi kalau dia sudah tidak mampu, gunakan lagi yang tadi Pak Kaunang katakan 3R ya. Tetapi kita tidak berbicara itu. Solusi yang pertama yang tadi Beatrix katakan tentang poin utama adalah memang di dalam buku Ulangan pasal 28 ayat 2 dan 12. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, maka segala berkat akan datang kepadamu. Kita percaya, saya dan saudara tidak usah mengupas tentang ada 3 poin besar di sini, tetapi mari kita yakin dengan doa dari beberapa hamba Tuhan yang kita sudah belajar tadi, janda dan sebagainya, doa berulang-ulang pasti ada mujizat. Dan saya percaya pasti ada resolusi. Dan saya yakin bahwa Tuhan akan melihat ya hati nurani dari orang-orang yang memiliki kepercayaan kepada Allah. Itu adalah solusi yang pertama. Yang kedua adalah mari kita kunci dengan 1 Timotius 6 ayat 6. Dikatakan bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Biarlah pelajaran atau topik yang luar biasa ini dapat menjadikan Tuhan yang luar biasa. Oke, saat ini Yesus katakan kepada perempuan Samaria, go and sin no more. Artinya ya oke, sudah punya masalah di sini. Tetapi bersama dengan Yesus, oke, today punya masalah. Yesterday dalam bahasa Inggris katanya kemarin punya masalah. Tetapi tomorrow ya pasti ada good news. Ada kabar baik. Karena kita selalu menanamkan pikiran kita, hati kita, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka dapatlah jawaban kita yang sederhana. Masalah-masalah utang ini bisa diselesaikan dengan cara saya ulangi lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan catatan bahwa tadi poin-poin yang penting kita sudah dengarkan dapat menjadi lifestyle bagi kita untuk hari ini ke depan pasti akan terrealisasi. Kiranya Tuhan memberkati
Para pemirsa, itu aja Beatrix yang bisa saya tambahkan berdasarkan beberapa poin penting di halaman masalah-masalah hutang. Shalom Beatrix. Baik, Pak Adri. Jika kita sudah masuk nih ke dalam utang ya Pak, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa keluar dari utang-utang ini? Ya, saya juga dulu memang sempat, sorry ya, kurang lebih 23 tahun ya, namanya manager collection. Dua hal saja yang saya ajarkan kepada debitur. Memang rendah hati, dan yang kedua kita melakukan negosiasi-negosiasi. Saya pikir yang ketiga yang sangat penting, bukan masalah rendah hati atau negosiasi, tetapi yang utama adalah Tuhan. Berikan hamba solusi yang hebat, ataupun kepada nasabah saya waktu itu, sehingga mereka berdasarkan kuasa Allah. Tadi saya sudah katakan, Yehova Jireh, Allah adalah penyedia yang luar biasa. God provided dalam bahasa Inggris. Pasti ada solusi bagi umat-umat Tuhan yang mau percaya dan mau mengikuti aturan-aturan kembali ya, untuk tomorrow katanya, ya, hari esok yang lebih cerah. Pasti kalau kita sama-sama memiliki konsep equilibrium atau win-win resolution atau menang sama-sama, pasti waktunya akan datang dan semuanya akan tersettle. Dalam bahasa collection ya, settlement ya, adjustment pasti akan terbereskan. Karena tadi Pak Kaunang sudah ambil satu filosofi di dalam buku Ulangan pasal 28 ayat 2 sampai 12. Sama dengan Yesus katakan, go and sin no more. Artinya begini, kita sudah siapkan strategi Allah. Yang kedua, pasti ya, liabilities ya, karena kita berbicara tentang liabilities, di laporan keuangan juga ada liabilities ya. Ada namanya aset, liabilities, dan equity. Yang mana kita utamakan? Tuhan dulu. Pasti kita punya current asetnya, tadi hamba Tuhan Pak Fajar sudah katakan, current asset ini, aset potensial akan menopang untuk menyelesaikan ya liabilities yang mungkin akan kita lakukan sesuai dengan apa? Hati nurani, bahwa saya akan selesaikan kepada hamba Tuhan, contohnya Pak Tobing. Nah, ini ilustrasi Pak Fajar, ataupun kepada Tuhan kalau kita masih lalai di dalam mengembalikan 10% atau sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati Beatrix, dan inilah iman ya dan resolusi bagi umat-umat Tuhan untuk menyelesaikan 3 poin ya. Pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kita baca di dalam pelajaran sekolah sahabat kita saat ini. Shalom, terima kasih. Terima kasih Pak Adri. Selanjutnya topik kita mengenai mengikuti nasihat yang saleh. Kita minta Pak Fajar untuk bisa menjelaskan mengenai topik ini. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya, bagaimana kita mengikuti nasihat yang saleh yang datangnya daripada Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan itu sendiri. Kita tidak menyangkal bahwa kita masih tetap hidup di atas dunia ini. Tentunya kita akan berhubungan terus dengan namanya sebuah materi ini. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh panel lain, ya Saudara Elvin, yaitu mengenai gaya hidup, ya, utang konsumtif maupun produktif. Dan kita bahas untuk saat ini adalah utang yang konsumtif ya, bagaimana gaya hidup kita, mungkin kita ya terlena pingin orang lain miliki, sementara kita tidak memiliki harta untuk membeli itu. Pada akhirnya kita harus berhutang, dan banyak sekali Beatrice pinjol gitu ya, pinjaman online itu memberikan kemudahan-kemudahan kita untuk mendapatkan uang secara cash ya. Artinya apa yang kita pinginkan, oh itu bisa dicicil, kemudian kita bisa mengambil uang tunai melalui pinjol, tapi kita tidak memiliki manajemen yang bagus untuk mengembalikan, membayar akan uangnya ini. Nah, inilah yang menjadi satu dinamakan jerat setan ya. Mungkin karena tuntutan gaya hidup kita mungkin harus sama seperti orang lain, sementara kekuatan kita itu tidak menunjang untuk hal itu. Nah, nasihat-nasihat daripada firman Tuhan itu dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya kita tidak perlu juga menjadi yang mengasihi dunia ya, semua harta dan yang kita mesti harus miliki, tapi kita mendapatkan dengan cara yang harus berhutang, dan pada akhirnya itu justru akan menjerat bagi kita semuanya. Nah, itulah yang menjadi nasihat daripada firman Tuhan. Nah, nasihat yang lain adalah bagaimana kita bisa saling mengasihi.
cinta akan dunia dapat menjadi begitu kuat sehingga orang akan berhutang untuk memuaskan cinta akan dunia ini. Jadi kebanyakan ya karena ya pengen gaya hidup yang sangat borjuis gitu ya. Sebetulnya kita bisa hidup sederhana, tapi saya pengen yang lebih lah gitu ya. Tapi tidak melihat kemampuan finansial kita. Nah, jadi akhirnya kita terjerat dalam hutang. Nah, bagaimana nasihat daripada Tuhan? Tuhan menginginkan bahwa kita terbebas dari hutang ya, istilahnya kemerdekaan keuangan, financial freedom. Berarti kita memang diharapkan nasihat daripada Tuhan sendiri. Kalau bisa kita tidak berhutang. Memang ada beberapa mungkin orang dia berhutang untuk kepentingan investasi, seperti halnya untuk hutang yang produktif ya. Jadi misalnya kita mau membeli satu unit tertentu atau aset tertentu, tapi kita bisa sewakan asetnya, misalnya rumah gitu ya. Misalnya kita kontrakkan ke yang lain, itu memang mau tidak mau kita mesti harus berhutang kalau kita tidak memiliki keuangan yang cukup. Itu memang bagus juga, tapi pada saat ini yang kita bahas adalah hutang secara konsumtif. Nah, kita tentunya sebagai anggota Masai Advent hari ketujuh juga sudah dinyatakan pada waktu kita sebelum dibaptiskan. Tentunya ada satu pertanyaan yang menarik. Apakah engkau percaya kepada organisasi gereja? Apakah tujuanmu berbakti kepada Allah dan mendukung gereja melalui persepuluhan dan persembahan serta usaha pribadi dan pengaruhmu? Kebanyakan kita pasti akan menjawab ya. Kita sadar bahwa sebagai anggota gereja Masa Advent hari yang ketujuh yang baru yang sebentar lagi akan kita menerima baptisan, kita akan menjawab ya. Nah, artinya bahwa itu merupakan satu janji atau komitmen kita kepada Tuhan. Artinya melalui persepuluhan dan persembahan yang sudah kita janji pada waktu baptisan itu mesti kita harus penuhi. Ada satu ayat yang menarik dalam Mazmur 50, ayat yang ke-14 dan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Artinya bahwa Tuhan itu memberikan satu tantangan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan ya. Dan bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Bila mana kita memiliki satu janji kepada Tuhan, saya akan membantu pekerjaan Tuhan, saya akan memberikan sebagian dari aset saya begitu ya. Nah, itu mesti harus dipenuhi ya karena udah janji ya. Karena sebagai anggota gereja Masai Advent hari ketujuh. Kemudian yang ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Artinya bahwa janji Tuhan memberikan satu jaminan, dia akan tetap menyertai kita bila mana kita selalu memberikan satu persembahan syukur. Demikian Beatrice dan pemirsa The Shift Ministry. Baik, Pak Fajar. Pertanyaannya yang bisa kita bahas dari topik ini, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menerapkan gaya hidup sederhana sesuai dengan firman Tuhan? Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menerapkan gaya hidup yang sederhana ya? Tentunya kita juga memiliki berkat-berkat yang kita terima daripada Tuhan. Kita bisa mengukur ya, kita bisa mengukur kemampuan kita. Bagaimana kita bisa menyelaraskan berkat yang kita terima dengan gaya hidup kita sehari-hari. Kalau memang kita hanya bisa mungkin ya membeli pakaian ya dengan budget tertentu, artinya bahwa kita ya udah kita hanya membeli dengan pakaian yang sederhana, yang mungkin awet, yang cukup bagus gitu ya. Tidak mesti harus mahal-mahal yang bermerek. Misal contohnya seperti itu ya. Artinya kita menyesuaikan dengan kemampuan keuangan kita daripada pada akhirnya kita menjadi satu jerat kepada setan ya. Artinya kita sesuaikan dengan kemampuan finansial kita yang kita miliki dengan apa ya, gaya hidup. Memang sih kalau ada satu korelasi, semakin penghasilan kita semakin meningkat, tentunya gaya hidup kita juga semakin meningkat ya. Itu memang tidak salah untuk itu. Tapi memang kita diminta untuk tetap mengukur kemampuan kita sesuai dengan berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Artinya kita bisa mengkonsumsi barang-barang ataupun mungkin menikmati makanan sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Shift Ministry. Terima kasih.
Pak Fajar, pemirsa The Safe Ministry, untuk topik selanjutnya yaitu mengenai bagaimanakah keluar dari utang. Minta Pak Tobing untuk bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Baik, jadi melanjutkan yang sudah dijelaskan sekarang, kalau sudah sempat terjerumus ke dalam hutang, bagaimana kita bisa keluar dari jerat utang, gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan pertama sekali bahwa supaya tidak terjerumus ke utang, sebenarnya paling utama adalah bagaimana sikap kita, ya, sikap kita terhadap uang, sikap kita terhadap harta benda, itu paling utama. Tetapi kadangkala oleh karena kita mungkin terdesak, ya, ada hal-hal yang ekstrim yang bisa saja kita tidak bisa kendalikan, maka kita terjerat. Lalu sekarang bagaimana agar keluar dari utang? Ini kalau kita pelajari di khusus pelajaran hari ini, konsep Alkitab biasa diramu dengan baik dari nasihat dari manajemen keuangan. Tapi filosofi dari semua adalah bahwa pertama sekali harus ada komitmen bagi kita, ya, komitmen bagi kita agar kita setia di dalam mengembalikan persepuluhan. Nah, mungkin kita bertanya, ya, kalau dari segi manajemen keuangan saja pendekatan ini tidak bisa diterima akal. Apa hubungan kita sudah terjerat hutang kok tiba-tiba filosofi dasarnya adalah mengembalikan persepuluhan. Ingat, ketika kita mengembalikan persepuluhan, itu bukan bicara hanya sekedar angka 10%. Tetapi ada unsur di situ bahwa kita adalah milik Allah dan kita kembalikan sebagai tanda, ini hanya sebagai tanda pengakuan kita bahwa ini semua adalah milik Allah. Kita berikan 10% dari sisanya. Supaya apa? Supaya kita bisa dengan bijaksana mengelola 90% sisa yang ada di tangan kita. Ya. Nah, oleh karena itu makanya perlu kembali lagi, perlu setia di dalam persepuluhan. Supaya kita hati-hati menggunakan yang 90% tadi itu. Itu dulu komitmen awalnya. Lalu, kalau kita sudah punya komitmen itu, maka apa langkah praktis? Ya, namanya langkah praktis berarti yang perlu kita lakukan. Pertama, di sini kita harus mendeklarasikan, menyatakan kepada diri kita untuk menunda, ya, munculnya utang-utang tambahan, ya, menunda munculnya utang-utang tambahan. Artinya bisa saja kita sekarang sudah punya utang sekian rupiah jumlahnya, lalu ada muncul keinginan untuk membeli memiliki A, memiliki B, memiliki C. Putuskan di dalam diri kita dan keluarga agar cukuplah berhutang sampai di sini. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan lain yang terpikir, putuskan untuk menunda memenuhi itu. Itu dulu. Baru yang kedua, membuat perjanjian dengan Allah bahwa sejak detik ini tidak akan berhutang lagi. Ya, tidak akan berhutang lagi. Ketika Allah memberikan berkat yang selanjutnya, kita komit harus membayar secepat mungkin utang yang kita punya. Kalau ketika Tuhan memberkati kita secara finansial, buat uang itu untuk mengurangi utang yang ada. Jangan ketika misalnya kita masih punya sejumlah hutang tertentu saat ini, lalu ada berkat finansial, kita berencana untuk memberi barang yang lain. Jangan. Tapi komit dulu untuk mengurangi jumlah utang yang ada. Lalu langkah ketiga buat inventaris semua utang kita, dimulai dari utang yang berbunga paling tinggi sampai atau utang yang memiliki konsekuensi paling tinggi sampai utang yang memiliki konsekuensi paling kecil dan bahkan utang yang tidak memiliki konsekuensi. Artinya utang yang misalnya yang memiliki bunga paling besar sampai yang mungkin tidak berbunga. Kita buat daftarnya, kemudian kita pilah-pilahkan. Tadi di awal saya katakan yang mana utang produktif, yang mana utang konsumtif. Utang produktif adalah kalau istilah di manajemen keuangan utang baik,
di mana utang produktif adalah utang yang memang kalau digunakan untuk tujuan pertambahan nilai dari aset kita. Seperti misalnya ketika kita berutang ketika membeli rumah, itu adalah utang yang produktif. Tapi kalau kita utang misalnya hanya untuk membeli handphone, untuk membeli baju, untuk membeli sepatu, itu adalah utang konsumtif. Yang kalau kita beli pun barang itu, dia nilainya tidak semakin bertambah, tetapi semakin menurun. Maka prioritaskan untuk menyelesaikan utang-utang konsumtif yang memiliki konsekuensi paling besar. Ya, itu dulu diprioritaskan. Ketika ada berkat-berkat finansial, arahkan dulu ke situ. Tapi kalau tidak bisa langsung menutup itu tadi, panelis Saudara Adri mengatakan ada 3 strategi. Ya, ada 3 strategi, yaitu rescheduling, yang tadinya misalnya jatuh temponya 12 bulan, dinego supaya jatuh temponya lebih panjang agar cicilan bulanannya lebih kecil. Ya, rescheduling atau restructuring. Ya, restructuring langkah yang kedua. Atau refinancing. Refinancing kita mungkin kalau mendapatkan dana yang lunak ya dari mungkin keluarga atau sahabat yang bisa menutup atau menyelesaikan utang yang konsumtif yang memiliki konsekuensi yang besar tadi itu. Ini adalah bagian dari bagaimana cara mengatur keluar dari utang. Dan usahakan berkat-berkat itu kita berikan juga untuk menyelesaikan utang-utang yang ada di bawah supaya itu cepat selesai walaupun jumlahnya kecil. Lalu ketika kita memiliki berkat, jangan lagi terpikir, sekali lagi, jangan lagi terpikir untuk membeli barang yang lain atau berutang yang lain. Sering terjadi ketika satu hutang mau selesai, lalu dia berpikir, utang ini kan sudah mau selesai. Lalu terpikir, nanti kalau ketika ini selesai, kita beli ini lagi yuk secara kredit. Inilah yang membuat akhirnya semakin terjerat lagi ke hutang. Ya, ini adalah salah satu jalan keluar. Dan kalau bisa sebaiknya singkirkan semua fasilitas-fasilitas yang mempermudah kita berutang. Termasuk misalnya pemilikan kartu kredit, ya utang-utang tanpa jaminan, itu adalah fasilitas-fasilitas yang mempermudah kita berutang, tetapi sebenarnya itu adalah jerat ya yang manis di depan, tapi di akhir membuat kita lebih bahaya. Demikian solusi Alkitabiah yang dikemas juga dari sisi financial management. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dari topik kali ini kita sepertinya diajarkan untuk benar-benar harus keluar dari utang dan menghindari utang. Memang apa sih dampaknya utang ini kepada kehidupan rohani kita, Pak? Baik, dampak bahayanya adalah ketika kita menganggap enteng utang, dampak bahayanya adalah adanya sifat yang ingin memiliki sesuatu yang sebenarnya belum waktunya untuk kita memiliki. Ya, itu sebenarnya yang konsekuensi yang buruk dari kebiasaan berutang. Yang namanya berutang berarti kan kita ingin memiliki sesuatu yang sebenarnya kita belum mampu untuk memiliki itu. Itu makanya lebih baik keluar, lebih baik menunda atau lebih baik menghilangkan kebiasaan berutang, karena ketika kita menahan diri untuk berutang, kita dilatih untuk bersyukur atas apa yang ada dulu sekarang ini. Apa yang ada kita terima pada saat ini, itulah dulu yang kita nikmati, itulah dulu yang kita syukuri. Kalau kita belum bisa misalnya membeli kendaraan yang lebih baru, adanya kendaraan lama yang ada pada kita, syukurilah dulu ini, gunakan hanya dengan seperlunya. Tidak perlu harus memaksakan diri untuk membeli kendaraan yang baru dengan cara berutang, karena itu belum waktunya bagi kita untuk memiliki. Itulah sebenarnya bahaya mengapa kita harus disuruh keluar dari hutang. Baik, terima kasih Pak Tobing. Selanjutnya pembahasan kita semakin panas dan menarik, dan topik ini mengenai skema jaminan dan cepat menjadi kaya. Kita minta Pak Adri untuk bisa membantu menjelaskan tentang pelajaran ini. Terima kasih, Shalom Beatrix. Memang teori ekonomi juga kadang-kadang menguatkan kita untuk memiliki opini ya. Tetapi saya tidak akan berbicara tentang teori ekonomi, karena kalau di bank itu namanya personal guarantee ya. Jadi ada personal guarantee. Ya memang karena 5C-nya sudah bagus.
karakter, capacity, kondisi ekonomi, dan yang lainnya. Tetapi saya tidak akan banyak ngomong, tidak banyak berbicara, saya hanya tekankan dalam buku Amsal 22 ayat 26. Ya. Amsal 22 ayat 26 dikatakan, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ya. Jadi jelas ayat ini, rekomendasi dari penulis ini sangat baik. Saya hanya membacakan kepada saya, kepada permisa dimanapun sudah berada. Nomor satu dan yang paling penting, larilah secepat mungkin yang Anda bisa. Saya ulangi lagi, larilah secepat mungkin yang Anda bisa. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua, karena ada ayat yang hebat dari Amsal 22 ayat 26, dan kita tidak boleh beralibi. Akui saja, dan mulai tomorrow kita menggunakan ayat yang hebat ini untuk menjadi solusi bagi anak-anak Tuhan, ya, yang akan dipersiapkan untuk menyongsong Yesus, ya, pada waktu yang akan datang. Itu Beatrix yang mudah dimengerti dan menjadi pelajaran bagi kita juga semua. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom Beatrix dan para pemirsa. Dari pembahasan ini, Pak Adri, apa sih aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Jadi memang catatan yang positif juga di sini. Namanya covenant, ya. Covenant positif dikatakan di sini bahwa tolong untuk dimengerti bahwa kitab suci mendorong kita untuk berjiwa menolong mereka yang membutuhkan, tapi ada koma di sana. Tetapi kita tidak harus bertanggung jawab atas utang-utang mereka. Itu Beatrix yang mudah dimengerti dalam bahasa Inggris, simplify debts, ya, mudah dimengerti. Dan saya juga sementara belajar itu karena kita mungkin kalau Yesus belum datang segera, kita masih banyak berhubungan dengan pihak-pihak yang lain, dan tentunya kita harus, ya, menggunakan pemahaman kita bahwa kita ini adalah the remnant, ya, the remnant, umat yang sisa. Memang beda dengan umat-umat yang lain karena kita sementara menggunakan metode penginjilan, ya. Jadi the remnant ini dulu yang mendelete, ya. Tadi hamba Tuhan Pak Tobing luar biasa, kupas tuntas, jelas sekali. Jadi saya tidak banyak berbicara, ya, kita ini adalah the remnant, umat yang sisa. Marilah kita mengikuti tips-tips yang diberikan oleh hamba Tuhan Pak Tobing tadi, dan itu akan membuat kita welfare, kesejahteraan saat ini sampai Yesus datang. Kita juga tidak ada tanggung renten, ya, tapi puji Tuhan, Yesus sudah mati bagi utang-utang dosa kita. Jadi bayangkan, Yesus sudah mati bagi utang-utang dosa kita. Namanya liability sins, ya. Beda dengan liability money kalau di bank-bank. Liability sins. Saya banyak sekali dosa, tetapi Yesus sudah mati bagi dosa-dosa saya. Itulah konsep Yohanes 3 ayat 16. Shalom Beatrix, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Adri. Dan untuk topik selanjutnya yaitu mengenai batas waktu dan presentasi pinjaman. Kita minta Pak Fajar untuk... Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, ya. Kapan sih batas waktu kita peminjaman dan berapa persentasi, ya, persentasi pinjaman yang bisa kita dapatkan gitu, ya. Kita coba tengok dulu deh. Kita coba tengok dulu dalam Ulangan 15 ayat 1 sampai 5. Kalau kita memiliki hutang itu kapan batas waktu maksimum, ya, batas waktu maksimum, ya. Kita diberikan satu toleransi. Nah, Ulangan 15 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan utang. Inilah cara penghapusan itu, setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kamu tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Artinya Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, pada waktu seseorang itu memiliki hutang kepada kita, kalau menurut Alkitab, firman Tuhan ini, pada akhir tahun ke-7 itu harus dihapuskan. Pada akhir tahun ke-7 harus dihapuskan. Apalagi yang berhutang kepada kita itu adalah saudara kita, ya, sesama saudara kita. Tapi justru di ayat yang ketiga dinyatakan kalau itu yang berhutang orang asing malah kita harus tetap tagih itu, ya. Harus kita tetap tagih. Ini yang menjadi satu menarik. Nah, filosofinya daripada Tuhan adalah Tuhan menginginkan bahwa masing-masing seluruh bangsa Israel itu
bebas dari hutang. Ada satu sistem keadilan khususnya bagi orang-orang miskin yang pada waktu itu dia terjerat oleh hutang, akhirnya mereka tidak bisa membayar, maka Tuhan memberikan satu nasihat kepada bangsa Israel pada akhir yang ketujuh harus dihapuskan. Harus dihapuskan. Itu sebagai wujud rasa cinta kasih kita sebagai sesama manusia ya, sebagai sesama manusia. Nah, kemudian banyak sekali umat-umat Tuhan yang berpikir ada satu case begini. Kita mungkin mengambil hutang untuk pendidikan. Artinya begini, pada waktu kita sudah menyelesaikan pendidikan mungkin SMA sederajat, kemudian kita ingin memasuki jenjang perkuliahan ya, kita berhutang. Tapi nasihat daripada Tuhan itu bagus sekali. Memang pada waktu kita mendapatkan satu gelar, kemudian kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu tentunya akan meningkatkan performa kita. Dan ada opportunity, ada kesempatan kita memperoleh penghasilan yang lebih lagi dengan kemampuan pendidikan kita. Sehingga banyak umat Tuhan, bahkan mungkin pendeta-pendeta ya, akan belajar pendidikan yang lebih baik. Mereka menyekolahkan ya, tapi nasihat daripada Tuhan begini, berusahalah untuk mendapatkan satu tunjangan dan beasiswa. Karena itu sangat menolong sekali bagi saudara-saudara kita yang rindu ingin belajar lebih dalam lagi untuk melanjutkan pendidikannya, supaya akan kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih besar lagi ya. Nah, bagi orang tua, bekerjalah dan menabunglah sebisamu untuk pendidikan. Jadi memang pendidikan ini menjadi satu warisan bagi kita semuanya. Artinya bahwa kita memberikan kemandirian bagi anak-anak kita. Kalau untuk pendidikan kita memang mesti harus mendukung. Oleh karena itu kita sebagai orang tua mesti harus memiliki satu tabungan khusus untuk pendidikan anak supaya mereka bisa menyelesaikan jenjang yang lebih tinggi, mereka bisa mandiri, mereka bisa bekerja untuk dirinya sendiri, bisa untuk melanjutkan kehidupan mereka sendiri. Nah, tapi yang jelas nasihat daripada Tuhan, cobalah untuk memperoleh satu beasiswa. Artinya kalau untuk memperoleh beasiswa, anak tersebut atau kita memang mesti memiliki satu prestasi. Memang mesti harus memiliki satu prestasi. Nah, ada beberapa nasihat yang terbaik daripada Tuhan ya, sehubungan dengan batas waktu maupun presentasi pinjaman. Pada waktu kita memang mau tidak mau, kita mesti harus mengambil pinjaman atau berhutang. Itu nasihat pada Tuhan, pastikan bahwa kita itu memiliki satu kesepakatan yang ideal. Artinya bahwa tingkat bunga yang masuk akal, yang mungkin syukur yang lebih rendah ya, kita akan ambil pinjaman dengan bunga yang rendah. Kemudian kita coba melunasi secepat mungkin untuk menghemat biaya bunga. Artinya kalau kita memiliki berkat Tuhan pada tahun-tahun tertentu, kita memiliki berkat yang lebih, tentunya kita mesti bisa melunasi hutang yang tersisa. Atau mungkin kita lunasi pokok hutangnya. Artinya supaya kita menghindari biaya bunga yang yang membebani kita mungkin tiap bulan atau tiap tahun. Kemudian memang sih secara manusia sedapat mungkin kita berusaha untuk menghindari utang. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki satu pilihan yang lain, nasihat yang terbaik kita mesti pastikan kesepakatan deal kita dengan institusi atau perbankan yang memberikan pinjaman, dan coba pilihlah bunga yang paling rendah, dan bila mana kita memiliki rezeki yang banyak pada tahun-tahun berikutnya, cobalah untuk segera melunasi hutang itu. Demikian Beatrice dan pemirsa The Seed Ministry. Baik, Pak Fajar. Sepertinya kalau dari topik ini mengatakan bahwa ada kemungkinan bagi pinjam ataupun menjadi peminjam. Sikap seperti apa sih yang harus kita tunjukkan sebagai peminjam ataupun meminjam, dan bagaimana ini berhubungan dengan sikap kita kepada Tuhan juga? Oke, bagaimana sikap kita seandainya kita itu sebagai peminjam ya? Artinya bahwa kita juga memiliki satu komitmen untuk menyelesaikan hutang itu. Karena itu merupakan
menjadi satu tolak ukur kita kepada Tuhan. Karena kan sebetulnya bayarlah nasarmu. Tadi ayat yang tadi itu bayarlah nasarmu seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikian juga persembahan-persembahan ya kita berikan kepada Tuhan. Begitu juga dengan apa yang menjadi pajak bagi kita ya. Kadang-kadang kan setiap manusia juga setiap orang untuk pada saat ini kita harus melaporkan kayak seperti SPT tahunan gitu ya. Nah, itu kita juga apa yang ada pada kita juga menyampaikan pembayaran pajak kepada negara. Itu sebagai satu wujud juga sebagai rasa komitmen kita kepada Tuhan. Nah, ada satu nasihat yang terbaik memang kita diminta untuk menghindari utang, yaitu begini. Dengan mengikuti prinsip keuangan Alkitabiah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentunya dapat menghindari hutang yang tidak perlu juga. Karena itu akan menjadi satu ketegangan yang mengerikan yang dapat ditempatkan kepada kita dan keluarga kita. Dampaknya memang berat sekali ya. Ada beberapa case yang mungkin terjerat oleh karena hutang pinjaman online, kemudian hutang kartu kredit, yang pada akhirnya bukan kita yang mengalami satu ketegangan, tapi mungkin justru anggota keluarga karena mungkin para debt collector sudah ada di depan rumah kita masing-masing ya. Kita memang akui ya dengan jujur ya kalau kita memiliki sebagai peminjam kemudian kita ada delay untuk pembayaran, kan itu pasti kan ada penagihan baik melalui telepon, kemudian didatangin. Itu ketegangan itu bukan hanya yang kita alami, tapi bisa juga harus dialami oleh anggota keluarga. Oleh karena itu memang disarankan cobalah untuk menghindari untuk berhutang. Namun bila mana tidak mungkin, ya kita ada beberapa prinsip-prinsip untuk meminimalisir ya akan akibat-akibat yang akan terjadi. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Itulah diskusi kita untuk pelajaran minggu ini, dan sebagai kata akhir kita akan dengarkan kesimpulan dari Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, yang paling perlu kita perbaiki adalah sikap kita, ya, bagaimana kita menyikapi terhadap materi, uang atau harta benda. Ya, jadi ketika kita memelihara roh, mungkin dalam bahasa sangat ekstrim, roh ketamakan, atau tidak melatih pengendalian diri, maka pengetahuan sebaik apapun dalam hal pengelolaan utang itu tidak akan pernah bisa dipraktikkan. Jadi paling utama, mari kita mengendalikan diri, bersyukur dengan apa yang ada, mengakui ya bahwa kita hanyalah penata layan, pengelola, bukan pemilik. Sehingga apa yang menjadi bagian dari pemilik kita kembalikan kepada pemilik, kita pertanggungjawabkan. Yang sisa yang untuk kita kelola, kita ketahui bahwa itu bukan milik kita juga. Kita hanya disuruh mengelola, maka kita akan kelola dengan baik. Oleh karena itu, ya, sebagai kesimpulan untuk pelajaran 1 minggu ini, mari kita mengendalikan diri, menyukuri apa yang ada, supaya kita bisa bertekad untuk tidak pernah terlibat kepada utang yang lainnya kalau kita sudah sempat berutang. Lalu mari kita bawa di dalam doa pribadi dan keluarga agar ini menjadi komitmen, sebuah perjanjian yang kudus antara kita dengan Allah, bahwa kita ingin menyelesaikan semua utang-utang kita. Kemudian jika utang-utang kita mulai berkurang satu persatu, ya, jangan lagi terpikir untuk berhutang untuk yang lain, supaya segera utang-utang kita itu bisa dihapuskan segera. Dan sebagai pengontrol, sebagai referensi, ada baiknya membuat anggaran pengeluaran, ya, ada baiknya membuat anggaran pengeluaran. Tentukan yang mana pengeluaran yang wajib, yang mana pengeluaran tidak wajib. Untuk pengeluaran tidak wajib, tunda jika masih memang bisa ditunda, dan sebaiknya ditunda. Namanya saja pengeluaran tidak wajib. Lalu setelah itu mulailah membiasakan diri dengan langkah-langkah praktis yang ekonomis. Artinya keluarkanlah sesuatu pengeluaran yang memang hanya kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Ya, lalu
untuk keinginan-keinginan, ya, untuk keinginan-keinginan. Evaluasi baik-baik. Apakah memang itu baik bagi kita, berguna bagi kita atau tidak? Dengan demikian, melalui pertolongan Allah, maka sikap kita terhadap materi, ya, uang dan harta itu lambat laun semakin positif, ya, lambat laun kita semakin memiliki pandangan yang benar terhadap kepemilikan, maka kita tidak lagi tergoda untuk memiliki sesuatu yang belum waktunya untuk kita miliki. Dengan demikian, kita pun akan terhindar dari jerat hutang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan akan firman yang baru kita dengar dari diskusi Sekolah Sahabat kita. Mudah-mudahan pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru untuk menghindari utang. Kita akan tutup dalam doa, kita minta Pak Tobing untuk bisa memimpin. Ya Allah Bapa di sorga, bisa saja di waktu-waktu yang lalu kami keliru dan teledor Tuhan di dalam mengelola harta yang Engkau percayakan kepada kami. Bantu kami Tuhan, agar melalui hikmat bijaksana Tuhan, Engkau memperbaiki cara pandang kami, agar Engkau memperbaiki paradigma kami terhadap materi, uang, dan harta benda. Agar kami bersyukur, selalu bersyukur, menikmati apa yang Tuhan berikan pada saat ini. Dan kami tidak tergoda untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya belum waktunya. Bukan hak kami untuk kami miliki. Agar dengan demikian kami tidak tergoda untuk jatuh ke dalam hutang. Bila mana kami sudah berhutang, tolonglah kami Tuhan agar Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Komitmen kami tadi Engkau sempurnakan melalui jalan keluar secara teknis, agar kami bisa merestrukturisasi, mereschedule, dan merefinancing, mencari pembiayaan yang baru agar bisa menyelesaikan terlebih dahulu utang-utang kami yang konsumtif. Dan ketika utang-utang kami mulai selesai satu persatu, biarlah kami hidup sederhana apa adanya, sesuai dengan kemampuan kami. Dan bahkan bila mana Engkau mengizinkan kami, agar kami hidup di bawah kemampuan kami, dan Engkau menambah kemampuan kami, sehingga melalui pertambahan kemampuan itu pun kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang baik Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada para panelis dan pemirsa The Safe Ministry yang sudah bersama-sama mengupas akan pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, suka dengan video ini, dan langganan di channel kami juga. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati semua. Shalom. 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 Tuhan memberkati.